Plusers di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah beberapa kemungkinan kekuatan baru dari Zoro di Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum melanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nama Zoro ini yang paling hype di Wano Kuni ini, dimana sebelumnya dia berlatih dengan Dracula Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia, dalam waktu 2 tahun. Dia pula seorang pendekar pedang di negeri para samurai. Dan menurut saya, selama ini Zoro paling baru hanya mengeluarkan 30-50% kekuatan penuhnya. Karena dia belum seperti Luffy, yaitu untuk melawan karakter top di tiap arc-nya, seperti melawan Doflamingo, lalu melawan Katakuri ataupun Cracker. Semua dapat kita katakan top karakter di tiap arc tersebut. Dibandingkan dengan Zoro yang hanya melawan keroco-keroco saja, Pika pun dengan Dovi menurut saya kekuatannya berbeda sangat jauh. Dan menurut saya, Zoro ini harus mengeluarkan kekuatan penuhnya di Wano Kuni ini. Mungkin persis ketika dia berada di Enies Lobby, dia akan mengeluarkan jurus barunya, yaitu Asura di sana, di mana itu sudah di titik full power dari Zoro pada saat itu. Sebenarnya saya pun pernah membahas kemungkinan lawan dari Zoro ini di video lain, dan semoga dia akan mendapatkan lawan yang sepadan yang dapat membuatnya full power agar gap di antara dia dengan Luffy sebagai tangan kanan tidak terlihat begitu jauh. Lihat ya di sini, karena kita pun tahu kekuatan antara Luffy dan Zoro ini, Oda memberi perspektif pada kita bahwa kekuatan Luffy dan Zoro ini dapat dikatakan cukup setara. Namun karena Zoro belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, jadi masih terlihat Luffy masih jauh lebih kuat dari Zoro. Nah, jadi di sini mari kita bahas apa saja kemungkinan power up atau kekuatan baru yang akan Zoro dapatkan di sini. Di sini saya akan berikan beberapa opsi, walaupun mungkin tidak akan semuanya dia keluarkan di Wano Kuni ini, mungkin bisa lebih dari satu lah yang akan dia keluarkan di Wano Kuni. Nah, mari kita mulai. Pertama, yaitu pedang baru. Ya, sebenarnya kita tahu saat ini Zoro sudah mendapatkan pedang pengganti dari Susui, yaitu salah satu dari 2 pedang hitam yang ada di dunia One Piece selain Susuinya Ryuma dan Yorunya Mihawk. Susui ini diganti dengan Enma, yaitu pedang dari Kozuki Oden. Dengan ini berarti Zoro sudah mempunyai 2 pedang di golongan Owazamono, yaitu 21 pedang terbaik di dunia. Dimana Wado Ichimonji, pedangnya Kuina ini, dan Enma, keduanya adalah golongan 21 pedang terbaik. Nah, jadi kemungkinan saya dia akan mempunyai 1 pedang Owazamono lagi. Kita tahu golongan pedang terkutuknya yaitu Sandai Kitetsu adalah Wazamono saja, yang berarti itu hanya termasuk ke 50 pedang terbaik. Nah, pasti mungkin kalian sudah mendapatkan poinnya kan di sini. Untuk apa Oda memperkenalkan pedang Nidai Kitetsu yang disimpan oleh Hitetsu, yang walaupun selanjutnya dibawa oleh Luffy jika akhirnya akan menguap begitu saja. Jadi menurut saya Zoro akan menukar Sandai Kitetsunya dengan Nidai Kitetsu. Karena kita tahu Hitetsu sudah mengambil kembali Nidai Kitetsu yang dipegang oleh Luffy. Atau mungkin Sandai Kitetsu akan hancur dan dia akan diberikan Nidai Kitetsu secara terpaksa oleh Hitetsu ini. Lalu kita pun tahu fakta baru bahwa pedang hitam ini bukanlah terjadi secara kebetulan atau apapun. Sepertinya itu diperlukan chemistry yang dalam di antara user dan pedang tersebut. Karena kita hanya melihat pedang hitam ini dipegang oleh pendekar pedang yang super hebat, yang selama ini bisa membuatnya menjadi hitam, yaitu Mihawk dan Ryuma. Dimana Mihawk dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, dan Ryuma dikenal sebagai Sword God atau Dewa Pedang. Karena kita tahu pedang dari Roger, Rayleigh, Whitebeard, Shanks tidak menjadi hitam kan? Jadi sepertinya untuk Zoro mencapai itu, waktu untuk membuat dia lebih bersatu dengan pedangnya, dan pastinya butuh aromen haki yang sangat kuat juga. Karena model hitam pedang itu sama persis seperti ketika dipakaikan aromen haki namun permanen. Dan mungkin menurut saya juga Zoro akan berhasil mengubah salah satu pedangnya, yaitu mungkin Wado Ichimonji-nya, karena itu adalah pedang pertama dari Zoro pemberian Kuina. Mungkin di Aquano ini dia akan mengubahnya menjadi hitam. Karena bisa saja di akhir cerita One Piece Zoro berhasil mengubah ke semua pedangnya, yang mungkin adalah Enma,
Wado Ichimonji, dan mungkin dia akan mendapatkan Sandai Kitetsu yang menurut saya pasti akan sangat epic. Dan dia pun akan melawan si Liu yang pernah saya bahas videonya di sini. Lalu kemungkinan kedua, Zoro akan mengaktifkan Housokyo Haki. Ya, ini adalah salah satu pembahasan yang cukup sering tentang kemampuan dari Zoro. Saya pun pernah membahasnya di video ini. Mungkin alasan paling dasarnya adalah Zoro diparalelkan dengan Rayleigh, yang sama-sama tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Dan dia pun mempunyai Housokyo Haki juga, jadi kemungkinan besar dari sini saja saya setuju. Serta perkataannya di Fishman Island pun cukup memberi clue tentang hal ini. Dan perbuatannya melawan Monet yang dapat dibilang itu haki, tapi sangatlah unik, sangat mirip dengan Housokyo Haki. Karena lawannya tidak bergerak dan seperti terintimidasi seperti itu. Karena terintimidasi ini sudah identik dengan Housokyo no Haki. Walaupun pasti banyak dari kalian yang akan membawa scene di mana di anime saat melawan penjudi, tapi itu semua tidak terjadi di dalam manga, jadi tidak akan saya sebutkan ya di video ini. Dan kalau mau bicara lebih lengkap bisa dicek di videonya ya. Lalu yang ketiga adalah mata kirinya. Nah, ini juga yang biasanya dikaitkan dengan Housokyo Haki. Ataupun Zoro akan mempunyai kekuatan baru dari mata kirinya ini. Dan yang paling populer adalah kalian sering komen tentang kekuatan iblis kan atau Devil Eye. Nah, sebenarnya saya cukup tidak yakin Zoro mempunyai kekuatan dari mata kiri seperti ini. Saya lupa sumbernya, tetapi kalau tidak salah, saya pernah membaca bahwa Oda tidak suka dengan kekuatan mata seperti itu, dan kita pun melihatnya sampai saat ini di One Piece belum ada satupun kekuatan dari mata kan. Mungkin seperti Rinnegan, Sharingan, atau Byakugan. Untuk Housokyo dan Observation Haki itu bukanlah dari mata, namun itu hanya efek yang Oda buat saja seperti terlihat dari mata. Tapi haki ini benar-benar berasal dari aura saja. Jadi, kalau dari saya sendiri, saya tidak cukup yakin Zoro menyimpan kekuatan lain dari mata kirinya. Walaupun yang cukup populer, dia mempunyai kekuatan iblis di matanya. Dan katanya, dia akan mengaktifkan kekuatan luar biasa ketika mata itu terbuka. Ya, mungkin kurang lebih dengan Zaraki Kenpachi di Bleach. Nah, lalu yang keempat adalah advance dari armamen haki. Untuk masalah ini sebenarnya cukup aneh. Karena kita pun mengingat kaptennya saja alias Luffy baru belajar tentang advance armamen haki ini baru-baru saja. Tepatnya di Udon oleh Hyogoro, yang saya pun tidak cukup yakin Luffy sudah dapat mengontrolnya dengan baik. Nah, tapi jika kita mengingat perkataan dari Oda Sensei, yang saya sendiri tidak yakin apakah ini adalah salah satu blunder dari Oda ataupun tidak. Beliau berkata, trio monster memfokuskan kekuatannya di satu haki. Untuk Luffy di Housokyo, untuk Zoro di Busosoku, dan Sanji Kenbunsoku. Walaupun kita tahu ada Jinbei yang bisa menguasai keduanya, serta Luffy yang malah pertama bisa menggunakan advance Kenbunsoku Haki dibandingkan Sanji. Tapi jika begitu, maka seharusnya Zoro akan bisa mengaktifkan advance Busosokunya di sini, tepatnya di Wano Kuni. Dan juga untuk Sanji, yaitu advance Kenbunsokunya, mungkin melihat masa depan juga. Walaupun tidak tahu kapan mereka akan bisa mengontrolnya dengan baik seperti Luffy, tapi ada kemungkinan di Wano Kuni ini mereka akan mengeluarkan advance dari haki tersebut. Dan saya pun tidak sabar melihat Zoro dapat melakukan advance armamen haki seperti yang kita lihat saat Roger versus Whitebeard. Wah, bakal epic parah tuh. Lalu yang kelima adalah next level Asura. Asura adalah salah satu senjata pamungkas atau dapat kita katakan jurus terkuat dari Zoro pada pre-time skip. Mungkin selain dari Santoryu Ogi Sanzen Sekai ya. Dan pasti akan cukup jelas juga dia akan melatih kemampuan ini pada saat latihan. Dimana saya bisa membayangkan Zoro menggunakan Asuranya untuk melawan Mihawk. Namun tetap saja Mihawk tetap tidak tersentuh oleh semua jurus Zoro ini. Jika kita perhatikan sebelum time skip, Asura Zoro mempunyai 6 tangan dan 3 kepala yang membuatnya menjadi 9 pedang atau Kyutoryu. Sebelumnya, saya pernah membuat video tentang Susanoo Zoro, yang mungkin itu adalah upgradean dari Asura Zoro ini, mungkin tangannya akan bertambah atau apapun. Dan jika kita mengingat komik sebelah alias komik Naruto, di mana di situ juga ada Asura, dan ada juga lawannya yaitu Indra kan? Mungkin seperti gearnya Luffy, di mana ada gear 2, 3, 4, dan mungkin 5. Mungkin Zoro pun akan seperti itu, dia akan mempunyai alternatif lain selain mode Asura, yaitu mode Indra, walaupun saya masih belum terbayang seperti apa. Mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian dari mode Indranya ini. Lalu yang keenam adalah pedang elemen.
Nah, mungkin ini juga yang cukup populer, walaupun mungkin akan sangat aneh. Dimana kita tahu Kinemon dapat mengontrol api dengan pedangnya, lalu Brook dia dapat mengontrol es. Apakah Zoro akan punya satu juga? Karena dia sudah berkali-kali dengan teknik elemen pedang ini, dia pun pernah berkata ingin mempunyai pedang api dan dia pun sangat tertarik dengan pedang Kinemon. Dan Usopp pun bahkan pernah berkata bahwa Zoro ini dapat mengeluarkan api. Ini seperti sebuah clue dari Oda saja. Mungkin ini akan mirip dengan komandan dari Whitebeard, di mana ada yang bisa menggunakan api dan juga yang bisa menggunakan petir. Untuk petir ini saya pernah membahasnya bahwa Denjiro berelemen petir di video ini. Bahkan Vista pun dikenal sebagai Flower Sword. Dan kita pun melihat ada efek bunga ketika Vista melawan Mihawk. Walaupun sebenarnya pasti akan aneh jika Zoro mempunyai elemen seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia akan mempelajarinya di Wano Kuni. Mengingat pertama kali Wano Kuni dikenalkan seperti ini. Itu bisa saja tiap samurai mewarisi elemen tertentu. Jadi seperti Avatar ya. Nah, jadi begitu saja menurut saya beberapa tambahan kekuatan yang mungkin akan Zoro dapatkan atau Zoro keluarkan di arc Wano Kuni ini. Jika tidak, mungkin di arc terakhir lah. Nah, jadi segitu saja menurut saya. Nah, jadi coba tuliskan di kolom komentar kekuatan apa yang mungkin Zoro keluarkan di Wano Kuni ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.